Serangan Rusia meluas ke kota kedua terbesar di Ukraina. Rusia melepaskan tembakan artileri dan beberapa peluncur roket serta tank di sekitar Kharkiv. Rusia juga menembaki kota-kota di timur, di mana serangan sebelumnya menewaskan 15 orang di sebuah gedung apartemen, kata staf umum Ukraina pada Senin 11 Juli 2022. Melansir dari The Strike Times, Senin 11 Juli 2022, sebuah gedung apartemen di Kharkiv terkena rudal semalam. Tetapi tidak ada korban yang dilaporkan, kata pihak pengelola. Sebuah serangan roket menghancurkan gedung apartemen 5 lantai di kota timur Chasiv Yar pada Sabtu malam, 9 Juli 2022 dan telah menewaskan 15 orang. Sebanyak 2 lusin orang terperangkap di puing. Kepala Staf Presiden Volodymyr Zelensky Andriy Yermak mengatakan serangan itu adalah serangan teroris lain dan Rusia harus ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme. Moskow menyangkal bahwa pihaknya menargetkan warga sipil. Tetapi kota-kota dan desa-desa Ukraina telah rata dengan beruntuhan setelah penembakan dengan ruang bawah tanah dan tempat perlindungan bom satu-satunya tempat yang aman bagi mereka yang tersisa. Pada Minggu 10 Juli 2022, tim penyelamat di Chasiv Yar menggunakan derek untuk mengangkat lempengan beton dan menggunakan tangan mereka untuk menggali bumi. Sementara warga yang selamat dari serangan itu mengambil barang-barang pribadi dan menceritakan kisah pelarian. Seorang wanita terlihat berjalan keluar dari gedung yang hancur, membawa papan setrika di bawah lengannya, payung dan tas belanja. Sedangkan warga yang lain hanya menyaksikan upaya penyelamatan. Kami lari ke ruang bawah tanah. Ada 3 tembakan. Yang pertama di suatu tempat gudang, kata seorang warga yang menyebut namanya sebagai Luki. Yang kedua saya bahkan tidak ingat. Seperti ada petir, kami berlari menuju pintu masuk kedua dan kemudian langsung ke ruang bawah tanah. Kami duduk di sana sepanjang malam sampai pagi ini. Korban selamat lainnya bernama Venera mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan 2 anak kucingnya. Saya terlempar hingga ke kamar mandi. Semuanya kacau. Saya syok. Semua berlumuran darah, katanya sambil menangis. Pada saat saya meninggalkan kamar mandi, ruangan itu penuh dengan puing-puing. 3 lantai yang runtuh. Saya tidak pernah menemukan anak kucing di bawah reruntuhan. Presiden Rusia Vladimir Putin menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 dan menyebut penyerangan tersebut sebagai operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina dan menyingkirkan kaum nasionalis. Ukraina dalam sekutu baratnya mengatakan perang Putin sebagai perampasan tanah dan menuduh pasukannya melakukan kejahatan perang. Tapi Moskow membantah menyerang warga sipil. Konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua telah menewaskan ribuan orang, meninggalkan kota-kota besar dan kecil dalam reruntuhan dan menyebabkan lebih dari 5,5 juta orang Ukraina melarikan diri dari negara mereka. Staf Umum Ukraina mengatakan pada hari Senin bahwa pasukan Rusia telah meluncurkan gelombang pemboman di timur ketika mereka berusaha untuk menguasai jantung industri. Dikatakan juga bahwa penembakan yang meluas adalah persiapan untuk intensifikasi permusuhan. Kremlin telah mendeklarasikan kemenangan di provinsi Luhansk dan pasukannya sekarang berkonsentrasi untuk menguasai Donetsk. Putin telah berjanji untuk menyerahkan kendali Donbas kepada separatis pro-Rusia yang telah mendeklarasikan kemerdekaan Donetsk. Rusia meninggalkan kemajuan awal di ibu kota Kiev dalam menghadapi perlawanan sengit yang didukung oleh senjata. Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk memperingatkan warga sipil di wilayah Kherson yang diduduki Rusia pada hari Minggu untuk segera mengungsi ketika angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan serangan balik di sana. Mereka tidak memberikan kerangka waktu untuk tindakan tersebut. Saya tahu pasti bahwa tidak boleh ada perempuan dan anak-anak di sana dan mereka tidak boleh menjadi tameng manusia, katanya di televisi nasional. Pasukan Rusia kembali melepaskan tembakan dengan artileri, beberapa peluncur roket dan tank di sekitar kota Kharkiv, Ukraina. Sebelumnya pasukan Rusia juga telah meluncurkan rudal yang menghantam sebuah apartemen dan menewaskan 15 orang warga sipil di kota Chasiv. Dikutip dari Reuters Senin 11 Juli, Kepala Staf Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak mengatakan serangan itu adalah diibaratkan sebagai aksi terorisme dan menurutnya Rusia harus ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme. Moskow kemudian menyangkal bahwa pihaknya menargetkan warga sipil, tapi kota-kota dan desa-desa di Ukraina telah hancur akibat serangan yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Sementara itu, staf umum pemerintah Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia telah meluncurkan gelombang pemboman di wilayah timur Ukraina ketika mereka berusaha untuk menguasai jantung industri Donbas. Kremlin telah mendeklarasikan kemenangan di provinsi Luhansk
dan pasukannya sekarang berkonsentrasi untuk menguasai Donetsk. Putin juga telah berjanji untuk menyerahkan kendali Donbas kepada separatis pro-Rusia yang telah mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina. Di sisi lain, Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk memperingatkan warga sipil di wilayah Kherson yang diduduki Rusia untuk segera mengungsi karena angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan serangan balik di sana. Saya tahu pasti bahwa tidak boleh ada perempuan dan anak-anak di sana, dan mereka tidak boleh menjadi tangan manusia, ujar Vereshchuk. Presiden Rusia Vladimir Putin menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 dan menyebut penyerangan tersebut sebagai operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina dan menyingkirkan kaum nasionalis. Ukraina dan Sekutu Baratnya mengatakan perang Putin sebagai perampasan tanah dan menuduh pasukannya melakukan kejahatan perang. Tetapi Moskow membantah menyerang warga sipil. Konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua telah menewaskan ribuan orang, meninggalkan kota-kota besar dan kecil dalam reruntuhan, dan menyebabkan lebih dari 5,5 juta orang Ukraina melarikan diri dari negara mereka. Staf Umum Ukraina mengatakan pada hari Senin bahwa pasukan Rusia telah meluncurkan gelombang pemboman di timur ketika mereka berusaha untuk menguasai jantung industri Donbas. Dikatakan juga bahwa penembakan yang meluas adalah persiapan untuk intensifikasi permusuhan. Kremlin telah mendeklarasikan kemenangan di provinsi Luhansk, Donbas, dan pasukannya sekarang berkonsentrasi untuk menguasai Donbas. Putin telah berjanji untuk menyerahkan kendali Donbas kepada separatis pro-Rusia yang telah mendeklarasikan kemerdekaan dari Rusia meninggalkan kemajuan awal di ibu kota Kiev dalam menghadapi perlawanan sengit yang didukung oleh senjata keras. Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk memperingatkan warga sipil di wilayah Kherson yang diduduki Rusia pada hari Minggu untuk segera mengungsi ketika angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan serangan balik di sana. Mereka tidak memberikan kerangka waktu untuk tindakan tersebut. Saya tahu pasti bahwa tidak boleh ada perempuan dan anak-anak di sana, dan mereka tidak boleh menjadi tangan manusia, katanya di televisi nasional. Pasukan Rusia kembali melepaskan tembakan dengan artileri beberapa peluncur roket dan tank di sekitar kota Kharkiv. Sebelumnya pasukan Rusia juga telah meluncurkan rudal yang menghantam sebuah apartemen dan menewaskan 15 orang warga sipil di kota Chelsea. Dikutip dari Reuters Senin 11 Juli, Kepala Staf Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak mengatakan serangan itu adalah diibaratkan sebagai aksi terorisme dan menurutnya Rusia harus ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme. Moskow kemudian menyangkal bahwa pihaknya menargetkan warga sipil, tetapi kota-kota dan desa-desa di Ukraina telah hancur akibat serangan yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Sementara itu, Staf Umum Pemerintah Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia telah meluncurkan gelombang pemboman di wilayah timur Ukraina ketika mereka berusaha untuk menguasai jantung industri Donbas. Kremlin telah mendeklarasikan kemenangan di provinsi Luhansk dan pasukannya sekarang berkonsentrasi untuk menguasai Donetsk.